Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan al-aslu al-thalis, yaitu at-tamassuk oleh i'tisam bil kitab wa sunnah wa nabzi al bid'ah wa tahzir minha. Kemarin panjang lebar saya menyebutkan tentang anjuran dan perintah untuk istiqamah memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada kesempatan ini masuk pada masalah yang berkaitan walaupun bersamaan dengan yang kemarin disebutkan sebagiannya, yaitu nabzul bid'ah wa imatatuha, yaitu diantara yang dilakukan oleh ahlul hadis dalam berdakwah, termasuk prinsip adalah mematikan bid'ah, membuang bid'ah dan mematikannya. Berarti kalau gitu ahli bid'ah risau ya? Ya, siapa yang risau mendengarnya berarti ada ya dengar judulnya. Ya, siapa yang ada bid'ah padanya berarti ngeri dengarnya. Nah, tapi siapa yang ada sunnah di hatinya, insya Allah senang dia mendengarnya. Yaitu nabzul bid'ah wa imatatuha, yaitu membuang bid'ah dan mematikannya. Wa kadzalika fa min mazhabihim, berkata Syekh hafizahullah, demikian pula di antara mazhab mereka, rahimallahu amwatahum wa hafidha ahya'ahum, semoga Allah merahmati yang sudah meninggal di antara mereka dan menjaga yang masih hidup di antara mereka, yaitu nabzul bid'ah. Di antara mazhabnya ahli sunnah, ahlul hadis, adalah membuang bid'ah. Wal amalu ala imatatiha, dan bekerja terus memadamkannya. Fahakadha huwa lazimul iqtida'i bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hadis salafis salih radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab inilah konsekuensi daripada mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk as-salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi konsekuensi daripada mengikut Alkitab, mengikut as-sunnah, mengikut as-salafus salih adalah membuang bid'ah. Karena yang dihidupkan oleh mereka adalah lawan bid'ah, yaitu sunnatullah wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup bid'ah, maka sunnah akan mati. Dan bila sunnah hidup, maka bid'ah pun akan
akan mengecil. Nah, fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, fa halla zakarta lana adillatahum ala dzalik min an-nusus asy-syar'iyyah wal akhbar an-naqliyyah. Bisa tak Syekh sebutkan dalil-dalil mereka dari nas-nas syar'i, dari dalil-dalil syar'i, wal akhbar an-naqliyyah, dari berita-berita yang dinukil, hatta taqarra biha uyuna man yarumu hubba hadhihi ta'ifatil mansurah, supaya sejuk pula mata orang-orang yang mencintai at-ta'ifatil mansurah, golongan yang dibantu Allah, wal isabat al-mazkurah, itu golongan yang disebutkan sebagai golongan yang selamat. Naam. Qila lahu, dikatakan, sawfa nazkuru laka min adillatihim ma yakunu fihi tama'ninatan liqulubi muhibbihim wa zajran li mukhalifihim. Kita akan sebutkan di antara dalil-dalil yang membuat kita tentram, ya, orang mencintai as-salaf tentram mendengarnya. Tetapi bagi yang tidak, akan merasa gelisah, akan merasa tidak tenang. Fa awwalu ma nazkuru min zalik, maka yang pertama kami sebutkan dari dalil tersebut hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri, salah satu dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, akhraja Marwan al-mimbar yawma'in. Marwan, itu Marwan ibn al-Hakam, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Kalau Bani Abbasiyah nggak ada lagi sahabat. Dia Bani Abbasiyah nggak ada lagi sahabat. Karena sahabat terakhir meninggal tahun 113 di Makkah. Dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah berdiri tahun Bani Abbasiyah berdiri tahun, ya tahu kapan runtuhnya Bani Umayyah? 138. Berarti masih ada yang hidup sahabat? Enggak. Ini ceritanya dari sahabat ini. Jadi Marwan Ibnul Hakam adalah khalifah Bani Umayyah. Akhraja Marwan al-mimbara yawma'in. Pada hari raya, Marwan sang khalifah waktu itu mengeluarkan mimbar, maksudnya mimbar Nabi alaihi salatu wassalam. Dari mana? Dari Masjid Nabawi. Fabada'a bil khutbati qabla as-salah. Lalu dia khutbah dulu sebelum salat. Biasanya kalau hari raya salat dulu baru khutbah. Ini dia khutbah dulu sebelum salat. Alasannya apa? Ika pantiang kan disampaikan jiwa ko wang pulangnya. Kan itu lebih kurang alasan. Iya. Ini mau disampaikan penting. Dan orang kalau sudah sholat kan boleh pulang. Walaupun afdalnya menunggu sampai selesai khutbah. Anda sekarang dia khalifah, makanya di apa? Dilarangnya jemaah pulang dulu dengan cara apa? Khutbah dulu baru salat, otomatis tidak ada yang kan pulang karena belum selesai salat. Nah, jadi khutbah dia dulu sebelum salat. Faqama rajulun. Lalu berdiri seseorang berdiri, ya Marwan, wahai Marwan, khalaftas sunnah, kamu menyalahi sunnah, akhrajtal mimbara yawmal id, kamu keluarkan mimbar Nabi pada hari raya, walam yakun yukhraj fihi, sebelumnya sejak zaman Nabi sampai ini tidak pernah dikeluarkan padanya. Wa bada'ta bil khutbati qabla as-salah, dan engkau memulai khutbah sebelum salat. Ini bukan Jumat, ini hari raya.
hari raya. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri, lalu Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, "Man hadha? Ini siapa?" Qalu fulan bin fulan. Ini fulan bin fulan, tidak sebutkan namanya, tak siapa. Faqala amma hadha faqad qada ma alaihi. Dan riwayat lain, kalau saya tidak salah, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, kalau saya tidak salah. Apa yang kata Abu Sa'id Al-Khudri? Amma hadha faqad qada ma alaihi. Ini orang telah melakukan apa yang wajib dia lakukan. Yang mengingkari itu telah melakukan yang wajib dia lakukan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Abu Sa'id menyampaikan bahwa dia telah melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran? Berarti Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, memahami bahwa merubah dari salat didahulukan ke khutbah didahulukan itu adalah suatu kemungkaran. Apa sebab? Bid'ah. Ini ya kalau tidak sunnah ya namanya apa? Non sunnah. Ya kalau tidak sunnah berarti namanya bid'ah. Berarti bid'ah itu menurut salaf mungkar atau hasanah? Mungkar. Kenapa salahnya? Daripada orang pulang cepat, tidak dengar khutbah, lebih baik dengar khutbah dulu baru salat. Kan dua-duanya dapat. Salat dapat, khutbah dapat. Kan bagus tuh. Kan bagus enggak? Bagus. Awak nak pulang capek. Iya, kalau secara logika bagus. Apa sebab? Karena sebagian, apalagi di zaman ini, sebagian orang baru hanya dengar kajian agama pas khutbah saja. Nah, itu sambil main HP pula. Nah, sambil main HP, melancarkan bisnis pula dalam masjid sekarang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Abu Sa'id mengatakan itu mungkar. Karena dia keluarkan hadis, man ra'a minkum munkaran fastata'a yaghayyirahu biyadihi falyughayyirhu biyadihi. Lalu dia sanggup, siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dia sanggup merubahnya dengan tangannya, falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah dia rubah dengan tangannya. Masa kalau begitu, kalau dia tidak mungkin dia rubah dengan tangannya, ditangani nanti. Iya kan? Karena dia khalifah. Yang melakukan kemungkaran itu adalah khalifah atau gubernur waktu itu. Bisa khalifah atau gubernur. Nah. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak sanggup, hendaknya dia merubah dengan lisannya. Jadi dia rubah dengan lisan, dia ingkari. Halafta sunnah. Kamu telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Fa illam yastati' bi qalbihi, kalau tidak sanggup juga dengan hatinya, yaitu dengan membenci kemungkaran itu, membenci bid'ah itu. Wa dzalika adhaful iman, dan itu termasuk selemah-lemah iman. Ya. Jadi ikut membenci aja selemah-lemah iman. Kalau suka, kalau masih benci dengan hati, itu iman paling lemah. Kalau kita suka, ayo mantap rupiahnya kan? Hilang imannya. Karena kemungkaran tidak kita benci, bahkan kita sukai. Berarti ketika itu iman tidak ada. Nah, cuman masalahnya sebagian orang tidak menganggap mungkar itu mungkar, atau tidak mengetahui mungkar itu mungkar. Itu yang masalah. Akibat daripada salah kaji kadang bahwa ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah hasanah. Nanti ada lagi dusta hasanah. Ya, karena bid'ah itu kan sama dengan mengatakan ini syariat padahal dia bukan syariat, berarti dusta. Makanya memalsukan hadis. Kenapa berdosa? Memalsukan hadis. Kenapa berdosa?
Iyalah jelas berdusta. Kenapa? Karena dia akan jadi syariat. Dia jadi dasar hukum syariat. Makanya dosanya lebih besar daripada sekedar berdusta yang lain. Nah sekarang orang berdusta membuat syariat tanpa hadis palsu. Tanpa hadis sama sekali. Dosa apa enggak? Ya dosa, karena dusta. Nah, tapi itu dusta syariat. Dusta syariat. Kan sekarang kan bisa aja semua jadi syariah. Nah, ada dusta syariah. Nah, ada dusta administrasi. Allah musta'an. Dulu bohong administrasi. Sekarang dusta syariat. Allah musta'an. Wa kana Khuzaifah bin al-Yaman yunkiru 'ala al-qurra wa yaqul. Huzaifah bin al-Yaman. Siapa Huzaifah? Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, digelar dengan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di tangannya ada daftar kaum munafikin Madinah. Di Madinah ada orang munafik ya? Hah? Ada kaum munafik ya? Tuh, apa cara? Sampai gini masih ada ya? Sampai sekarang masih ada? Hah? Apa deh ragu tuh? Kalau masih ada kaum munafikin, berarti Islam masih disegani. Tapi kalau lah bermunculan dia nampak kekafirannya, berarti Islam sedang sedang tidak disegani, tidak ada kekuatannya. Makanya di Mekah ada munafikin. Di Mekah ada orang munafik. Mana ada? La ilaha illallah. Esok buat maulid ya. Tak tahan tu sendah. Bila ada kaum munafikin di Madinah, di Mekah ada munafikin? Tidak ada. Apa sebab? Yang munafik itu apa doh? Islam tak kafir. Orang munafik Islam. La ilaha illallah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Mana Islam kafir? Munafik itu adalah kafir hakikatnya, tapi berbaju Islam. Karena dia berbaju Islam, maka dimuamalah dengan mereka dengan muamalah Islam. Islam munafik. Islam KTP. Taib. Nah, jadi kenapa mereka munafik ada di Madinah? Karena Islam berkuasa. Kenapa tidak ada munafik di Mekah? Karena orang kafir berkuasa. Dulu kenapa kaum munafikin tidak nampak? Karena Islam masih kuat. Umat Islam masih kuat membela agamanya. Sekarang dah mulai nampak. Dia bela nam. Bikin risau aja nampak. Nah, bermunculan. Walaupun masih juga belum begitu terus terang. Jadi kita dalam kondisi sebenarnya ya kepada Allah kita memohon. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk mempertahankan iman. Nah, Huzaifah bin al-Yaman disebutkan oleh Nabi kepadanya nama-nama kaum munafikin. Nama-nama kaum munafikin. Tapi dengan syarat jangan dipublish. So kalau dipublish nanti takut nanti ada orang semacam Umar di malam dah. Nah, itu masalah. Ya kan? Kan Umar selalu bilang, "Da'ni ya Rasulullah aqta'u unuqa hadzal munafiq." Rasulullah izinkan saya penggal leher munafik ini. Nah, jadi
Oleh sebab itu Nabi SAW larang Huzaifah untuk membeberkan nama itu. Tapi kalau nak tes, ada sahabat nak minta, ada tak nama saya termasuk? Boleh. Makanya Umar, karena dia takut, jangan-jangan masuklah namu. Bukan, karena imannya. Orang beriman khawatir dia jadi orang munafik. Tapi orang munafik tak pernah khawatir. Nah, makanya Nabi sendiri berdoa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Wa lisani minal kadzib, lisanku dari dusta. Wa aini minal khiyanah, dan mataku dari pandangan khianat. Baik. Nah, kembali ke Huzaifah. Ibnu Yaman kana yunkiru 'alal qurra. Beliau mengingkari para pembaca Al-Qur'an. Wa yaqulu lahum, ya ma'syaral qurra istaqimu. Wahai para pembaca Al-Qur'an, istiqamahlah kalian. Faqad sabaqtum sabaqan ba'idan. Kalian telah maju sangat jauh. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan, andainya kalian tidak istiqamah dan lurus, nengok kiri dan kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Kalian pun akan tersesat yang jauh. Nah, jadi dia menasihati para qurra'ul Qur'anul Karim, karena sebagian mereka atau diperingatkan jangan sampai keluar dari bacaan yang diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Karena memang ada perintah Nabi untuk zainul Qur'ana bi aswatikum, yaitu baca Al-Quran dengan suara indah kalian. Bahkan man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak menyanyikan Al-Quran bukan golongan kami. Cuman kalimat menyanyikan ini, itu yang kadang ambang belobi yang dititi oleh orang-orang yang tidak istiqamah. Sehingga masuklah irama-irama lagu dangdut Arab ke dalam irama-irama lagu Arab ke dalam cara membaca Al-Quran. Anda masih ingat waktu masih kecil dulu dengarkan kaset dari salah seorang qari yang terkenal, bahwa kalau Anda nak berlatih untuk seni baca Al-Quran ini, sering-sering mendengar lagu Ummi Kulthum. Tahu untuk Ummi Kulthum? Wih, tak tahu. Kalian belum lahir waktu itu memang. Ya. Apa udah ya Pak ya? Dari tahun berapa Pak? 80. Itu nasihatnya kalau ketika belajar seni tilawah dulu. Harus rajin-rajin dengar lagu Ummi Kulthum. Ummi Kulthum itu adalah, gimana cara menyampaikannya? Ia penyanyi panggilan, sering nyanyi di istana Presiden Mesir. Dan memang dia asalnya hafizah. Dan murid dari Syekh Mustafa Ismail. Kalau Syekh Mustafa Ismail itu Syekhul Qurra, dia di Mesir. Syekhnya para ahli qiraat. Di antara muridnya adalah Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Antara muridnya, kalau saya tidak salah juga Mahmud Khalil Al-Husari, yang suaranya sering dinikmati di masjid-masjid kita. Sah? Tidak tahu. Udah jarang dengar ngaji nampaknya. Nah, itu qari-qari yang terkenal. Mereka rata-rata sudah berkunjung ke Indonesia. Nah, cuman masalahnya ini dirusak oleh penguasa Mesir waktu itu, dijadikan penyanyi. Jadi karena dia multi talenta, akhirnya yang terkenal ke sini lagunya, bukan qiraahnya. Allah musta'an. Tapi jangan dicari nanti ya, jangan cari ya. Nah, jangan dicari. Nah, dulu karena guru menyampaikan itu, maka saya ingat sampai sekarang. Itu masalahnya, salah sampai guru hafalnya lama pula. Nah, cuma alhamdulillah saya tidak mendengarkan lagunya. Karena pertama memang tidak ada kasetnya. Waktu itu yang kedua, Anda sempat pula dengar kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau di mobil saya tidak tahu dah. Maklum lah, kadang-kadang dihidupkan orang di bus kan tidak punya kuasa kita kan. Nah,
Sama dengan supir-supir band dia lagu yang apa bikin jantung berdebar apa namanya? Hah? Apa? Tentu tidak tahu juga, pura-pura tidak tahu. Saya numpang dari Pekanbaru waktu itu ke Bangkinang tahun 90-an, nah 90-an akhir kan, waktu liburan. Jadi numpang naik Superband, deh subhanallah. Rasa nak tercabut jantung tu buatnya. Itu pasal sampai cum. Bisa kena cuy nama itin deh lain. Iya, full volume full ini buatnya, masya Allah. Memang bergoyang lah apa jantung tu buatnya. Nyembasnya kan di belakang kita, duduk paling belakang pula. Alhamdulillah dimati tidak curah. Alhamdulillah dimatikannya. Jadi walhasil, jadi banyak ahli-ahli qiraat kadang-kadang menyimpang dari membaca Al-Quran dengan luhunil Arab, dengan lahannya orang Arab. Nah sekarang tambah lagi kalau hidup Huzaifah jadi langgam Nusantara. Nanti orang Minang baca Quran irama Minang, orang Jawa irama Jawa. Ini orang Tapanuli irama Tapanuli, orang Aceh irama Aceh. Ini tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Maka kata Huzaifah, istiqamahlah kalian. Seperti apa diajarkan seperti itu pula. Yang kedua, banyak pula para qurra yang terlibat di gerakan Khawarij. Gerakan Khawarij. Mereka memang ahli membaca Quran dan rajin baca Quran, hafiz Quran, tetapi masalahnya tidak menuntut ilmu sebagaimana mestinya. Akhirnya dengan ketaatan mereka yang berlebihan, akhirnya melihat orang lain yang berdosa, sampai-sampai akhirnya berpemahaman pelaku dosa besar itu keluar dari Islam sehingga halal darahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian akhirnya mereka tidak lagi ikut Al-Quran. Maka karena Nabi gambarkan la yujawizu taraqiyahum. Al-Quran itu tak hanya sampai ke tenggorokan mereka. Allah musta'an. Atau ada model-model lain lagi seperti yang akan disebutkan oleh Syekh, mereka sengaja membuat irama-irama yang membuat dia menangis dan pendengar pun ikut menangis. Ini zahirnya bagus, tetapi kita lihat bagaimana komentar as-salaf tentang masalah itu. Azan dulu ya. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Baik, ma'asyar kiram dirahmati Allah. Kemudian wa an Abi Zahra, dari Abu Zahra qala, dia berkata, ja'a al-Musayyib bin Nukhbah ibn Najbah ila Abdullah, yakni wa huwa ibn Mas'ud. Musayyib bin Najbah datang kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, faqala, dia berkata, inni taraktu fil masjid rijalan yaqulun sabbihu 360. Saya tadi meninggalkan beberapa orang di masjid. Saya lihat mereka mengatakan, bertasbihlah sebanyak 360 kali. 360 kali. Berarti sebanyak hari dalam setahun. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qum ya Alqamah. Itu Alqamah ibn al-Aswad an-Nakhai, murid dari Abdullah bin Mas'ud. Wa ashghil anni absar al-qaumi. Wa ashghil anni absar al-qaumi, dan palingkan dariku penglihatan kaum itu. Faja'a faqama alaihim, lalu datang Alqamah kepada mereka, fasami'ahum yaqulun, dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Faqala innakum latumsikuna bi aznabi dhalal. Sesungguhnya kalian, wahai kaum, telah memegang ekor-ekor kesesatan. Artinya ibarat kendaraan, dia pegang ekornya dan mengikutinya. Tapi yang dipegang adalah ekor-ekor yang membimbing kepada kesesatan. Masa bertasbih sesat? Kan itu alasan orang. Tidak boleh tahlil adanya. Kan ya? Tidak boleh berzikir. Tidak boleh ziarah kubur. Dan sodo tidak boleh, haram sodo. Jadi bukan haram semua yang seperti ini masalahnya. Di mana angka 360 itu bukan melarang bertasbih. Tidak pernah Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang duduk di masjid sampai terbit matahari lalu dia bertasbih, ya, bertahmid, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang melegalkan, cari-cari pula amalan sebagian masyayikh. Ya, misalnya dikatakan Ibnu Taimiyah membaca ini 1000 kali sampai terbit matahari misalnya. Taib, itu ijtihad beliau. Tapi dari Nabi sunnah? Enggak. Tapi membacanya asalnya disunahkan. Iya, bertasbih disilakan. Nah, lihat bagaimana pemahaman sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Innakum latumsikuna bi aznabi dhalal. Kalian tenang memegang ekor-ekor kesesatan. Kalau dilecut dia nanti lari terbawa kita. Nah, au innakum la ahda min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kalian tidak sesat, berarti yang sesat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalian lebih dapat petunjuk, lebih hidayah daripada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang paling tidak disenangi oleh ahli bid'ah adalah kalau seandainya ini perbuatan baik, pasti sahabat lebih dulu melakukannya. Ini paling tidak disenanginya. Memang tak semua yang tidak diamalkan sahabat harus kita tinggalkan. Ya, kalau nak ikut mereka, katanya pengikut salaf, ya tinggalkan. Kalau memang nak ikut mereka, tinggalkan apa yang mereka sengaja tinggal. Oh, mereka tidak naik pesawat dulu, kita tidak naik pesawat. Tidak ada, kita abang itu aja. Kalau sempat ada pesawat tidak naik mereka, kita tidak naik juga. Cuman ada tidak pesawat waktu itu? Tidak ada. Cuma Nabi naik burak. Sah? Makanya kita ketika burak hidup dulu, kita ikut naik. Cuma saya belum sempat naik burak. Merpati udah. Burak udah mati sebelum sempat naik. Benar sempat naik abangnya enggak? Burak enggak juga ya? Ya, namanya burak tapi
Lambat. Pesawat buruk. Masih ingat? Hah? Kayaknya belum ada yang sempat naik kayaknya. Belum. Karena waktu itu kita tidak ada duit ya. Nah, Allah musta'an. Jadi kalian lebih hebat dari sahabat atau kalian sedang memegang ekor-ekor kesesatan. Nah, ini kata Alqamah yang merupakan tabi'i murid sahabat. Nah, panzur yarhamunallah wa iyyak. Lihat, semoga Allah merahmati kita bersama. Kaifa annahu istathbata awalan mimma warada alaih. Bagaimana dia pastikan dulu apa yang dilaporkan kepadanya, tidak langsung ditanyakan dulu. Setelah didengarkan dari mereka, tsumma ankara alaihim ma hum fihi minal bid'ah. Setelah didengarkan, oh ternyata memang mereka melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka dia mengingkari bid'ah itu. Wa in kana zahiruhal ibadah. Sekalipun zahirnya adalah ibadah. Ya masa bertasbih itu larang? Sama logika orang tadi. Logika orang ketika tahlilan di rumah orang meninggal. Coba lihat, Masya Allah, subhatnya luar biasa. Kalau tanggung-tanggung kita KO dibuatnya. Taib, berkunjung ke rumah orang mati boleh. Taib, mesti satu orang, dua orang atau boleh rombongan? Boleh. Taib, baca Quran rumah orang mati boleh enggak? Boleh. Menyenangkan orang yang meninggal boleh enggak? Boleh. Terus kita datang beramai-ramai, ambil Quran, kita baca, habis itu hadiah pahalanya. Kenapa dilarang? Tetap tonu deh. Iya loh, sunnah, sudah baca Quran sunnah, takziah sunnah, nak sendiri atau dua orang rombongan sunnah, dan menyenangkan orang yang dapat musibah sunnah. Nah, bawa cara nolak. Tak dapat nolak tak? So temo. Kalau tak dapat nolak itu bahasa kita terima, kan sunnah itu. Logikanya logika martabak Mesir. Masih ingat logika martabak Mesir? Garam halal, halal. Bawang halal, halal. Tepung halal, halal. Telur halal, halal. Mentega halal. Minyak halal. Hanya dimasak jadi martabak Mesir. Kok jadi haram? Nasib? Nah, gimana? Nah, berubah pendapat nampak. Berubah mana? Iya sih. Apple halal, halal. Taib. Soda halal, halal. Air halal, halal. Taib. Dan sebagainya. Lalu campur, antum proses. Jadi khamar halal. Hah? Haram. Bahannya halal. Demikian juga yang tadi. Memang semua yang antum sebut itu benar. Cuma ketika antum menjadikannya sebagai ritual, prosesnya seperti itu, dia jadi beda. Apa sebab? Karena Nabi tidak melakukan itu, sahabat tidak membuatnya. Berarti antum lebih hebat dari logika tadi. Antum lebih hebat melaksanakannya dari Nabi dan para sahabat. Berarti Nabi tidak paham bahwa baca Quran rumah orang mati boleh. Woi, Nabi tidak paham bahwa tahlilan rumah orang mati boleh. Sunnah. Terus kenapa dia tidak ajak jemaah? Nabi tidak punya jemaah ya? Jemaah Nabi itu aja nih. Kalau jemaah Abu Jahal kumpul mana-mana ya. Allah musta'an. Nabi tidak punya jemaah. Oh, mereka sibuk. Ana tanya, Nabi berdakwah berapa lama? Berapa lama Nabi berdakwah? 23 tahun, sah? Tidak usahlah yang di Mekah memang tidak kondusif. Di Madinah berapa lama? 10 tahun. Nabi berperang berapa kali? Woi, Nabi berperang berapa kali? Yang diikuti oleh beliau? Dah mulai lupa. Tidak ada peringatan Maulid Nabi, itu masalah. Cuman sama juga yang peringati setannya, tidak ada juga jawabannya. Nah, imam harus belajar. Nah, Nabi ikut dalam ghazwah sebanyak 17 kali. Nah, ghazwah digabung dengan syariah sebanyak 47. Tapi yang Nabi ikut ada 17
kali. Nah, 17 kali Nabi berperang berbulan-bulan atau beberapa hari saja? Berbulan-bulan perangnya. Coba sebutkan perang apa yang sampai sebulan? Perang Uhud berapa hari? Perang Uhud berapa hari? Nah, mulai bingung. Iya, perang Uhud sehari. Sah? Ya sehari cuma. Besok disuruh Nabi untuk pergi ke ini, mengejar mereka di sore hari itu. Hanya sehari, persiapannya mungkin beberapa hari. Taib. Setelah itu langsung perang lagi. Taib. Nah, setelah perang Uhud ada perang. Setelah perang Uhud langsung ada perang? Enggak. Musafir Nabi? Enggak juga. Di Madinah Nabi? Taib. Ada yang syahid di perang Uhud? Berapa orang? 70. Taib. Ada enggak Nabi kenduri? Kan enggak sibuk lagi, kan enggak perang lagi. Butuh enggak sahabat itu untuk makan-makan? Masa enggak? Butuh enggak? Iya, butuh lah mereka. Tapi enggak. Berarti bahan halal, tapi proses langsung haram ya. Itulah makanya itu disebut semua serba haram. Iya. Jadi bahan boleh halal, memang saya katakan halal, cuman antum prosesnya bid'ah apa sunnah? Non sunnah. Berarti tidak halal. Berarti tidak halal. Jadi logika tadi, logika bahwa asal halal bahannya langsung halal hasilnya, keliru. Berapa banyak duit halal bukan untuk dimakan sih, untuk digunakan. Tapi kalau proses mendapatkannya dengan bohong administrasi, halal? Haram. Walaupun ada SK-nya. Walaupun ada SK-nya, tapi tidak sesuai SOP. Walaupun nampaknya halal dan legal, tapi hakikatnya tidak halal. Sekarang antum melakukan proses itu dengan cara ilegal. Karena yang mengatakan baca Quran itu bagus, Nabi, tapi tidak melakukan seperti yang kau lakukan. Karena yang mengatakan takziah ke orang mati, ya, tidak melakukan seperti yang kita lakukan. Berarti ada tidak proses yang berbeda dengan proses yang dilakukan Nabi? Ada. Disitulah letaknya berubah dari halal menjadi haram, dari sunnah menjadi non sunnah. Ini masalah pelik. Makanya banyak orang termakan oleh subuhat ini. Apalagi memang ustadznya ahli subuhat pula. Nah, jadi pandai dia mempelintir dan dengan logika. Padahal logika itulah yang selalu membuat orang menyimpang. Logika yang selalu membuat orang menyimpang. Nah, kemudian wa in kana dhahirul ibadah illa annaha fi nafsiha bid'atun wa dhalalah. Zahirnya mereka sedang beribadah, tapi hakikatnya adalah bid'ah dan kesesatan. Loh, kok bisa? Kok bisa? Orang buat baik kok dikatakan bid'ah? Memang bertasbih tidak boleh? Bertasbih boleh tidak? Di mana saja boleh bertasbih? Taib. Enggak, orang enggak di WC tadi. Sekarang itu macam-macam aja. Di masjid tadi ceritanya. Antum enggak boleh main logika dia nampaknya. Enggak boleh sesat dia. Kamu seru. Ini cerita masih lurus nih sih, bukan tempat. Dia sedang bertasbih di masjid. Dah. Bertasbih banyak 360 kali. Tidak tahu kita sebabnya, tapi saya menafsirkan, ini tafsir saya, mungkin salah, ya. Mungkin karena sebanyak hari dalam setahun. Karena tahun Hijri 360 hari setahun. Mungkin, wallahu alam. Ya,
atau mutar 360 derajat. Bisa saja. Tafsirnya banyak. Nah, ala kulli hal. Nah, bertasbih pada asalnya dianjurkan. Dianjurkan. Tapi cara seperti ini ada anjuran? Enggak. Itu yang membuat dia keluar dari sunnah menjadi bid'ah. Di sunnah jadi bid'ah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang antum keluar dari garis yang telah ditentukan. Ini pemahaman siapa tadi? As-salaf. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Karena ini gurunya Abdullah bin Mas'ud. Guru Abdullah bin Mas'ud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin wa in kana zahir wal ibadah. Ada contohnya di zaman Nabi. Nabi melarang orang beribadah. Tapi jangan salah paham pertanyaan ini ya. Berikut keluar pula statement Dr. Dasman mengatakan Nabi melarang orang beribadah. Bukan itu maksud saya. Nabi menganulir cara ibadah yang dilakukan oleh sahabat, walaupun zahirnya dianjurkan asalnya. Ada nggak? Hah? Banyak, bukan ada aja, banyak. Nah, contoh Abdullah bin Amr ibn al-As. Dia itu saking rajinnya puasa siang, sholat malam, dinikah dia ayah dengan wanita cantik bangsawan pula, tapi tidak pernah disingkong selimut itu. Hai parah Pak ya. Hah? Nggak tahu aja Pak. Iya itu. Jadi ditanya datang ayahnya Amr bin al-As, sahabat Nabi, tanya ke menantunya, kenapa kalian berkeluarganya nak? Dianya. Ndak ada kekurangannya Abdullah sekenek juna. Kalau masalah ibadah amal dia payan cewong cenenyo. Puangi sonca-onca. Puangi anja ibadah rajin. Jelas ya? Puangi anja ibadah rajin, ndak ponanya melukai hati dana. Iya, kok salahnya tak maaf dulu ya dia abang salahnya. Awak itu dibayar. Dah jole salah. Apa lambat pula mak nyanyi nanya yo. Jangan apa nek dengahnya. Kita banding, tapi Abdullah bin Amr enggak. Subhanallah. Cuman ciknya ya. Tudung enggak pernah singkong nek nah. Tahu tudung? Tudung tak tahu nutup makanan. Enggak pernah dia buka. Alillah biolaya, selimut kami enggak pernah singkong nek. Paham? Yang bawa umur picingkan mata dulu. Tutup telinga. Akhirnya sampailah berita ke Nabi alaihissalatu wassalam. Tentu diadukan Nabi, diayah ke Nabi. Karena memang solusi terbaik dari Rasulullah SAW. Itulah keluar hadis bermanfaat bagi kita. Inna linafsika alaika haqqa. Dirimu sendiri punya hak terhadap padamu. Naam, fa'ati kullazi haqqin haqqa. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Sekeluargamu punya hak pula daripadamu. Fa'ati kullazi haqqin haqqa. Berikan setiap yang berhak haknya. Jelas? Jadi hak bini ditunaikan apa? Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Indah bahasanya, tidak pernah singkong selimut. Bahasanya halus. Tudung tidak pernah disingkong. Berarti kan tidaknya pernah sama makan di buru kan? Wangi encak. Karena memang didikan Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman ini bermenyangka bahwa ibadahnya yang berlebih itu bagus. Maka disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi katakan enggak. Jadi makanya diajarkan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa ajaran Nabi? Nya malam baca Qur'annya khatamnya sekali saja. Iya. Maka kata Nabi SAW, ikhtim bi kulli syahar marrah. Kalau cene komar
Daudogo no bini dongnya. Nah, jadi maka khatamkan Quran sekali sebulan. Ya Rasulullah, inni utiqu aktsara min dzalik. Saya masih bisa lebih daripada itu. Kalau gitu, khatamlah setengah bulan sekali. Tolong ya lebih pada itu ya Rasulullah. Khatam sekali sepekan. Enggak, saya masih kuat. Kata Nabi, khatam 3 kali sehari. Masih bisa. Hah? Anak bilang apa tadi? 3 kali sekali. 3 hari sekali. Kata Nabi, kata dia, saya masih kuat Rasulullah. Enggak boleh. Makanya para ulama mengatakan, kan diriwayatkan dari sebagian ulama, mereka kadang khatam 2 kali sehari. Sebagian mengatakan enggak, itu bukan sunnah. Bukan sunnah, ijtihad pribadi mereka. Seperti yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i rahimahullah, kalau di bulan Ramadan khatam 2 kali sehari. Wallahu a'lam, itu ijtihad beliau. Ya, Allah Maha tahu bagaimana balas. Tapi apakah itu yang sunnah? Kata ulama enggak. Ya, sebagian ulama mengatakan itu bukan sunnah, karena Nabi berikan batasan sekali 3 hari. Sekali 3 hari. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ya seperti yang sedengar dari masyayikh kami, bahwa di antara ulama mengatakan itu tidak disunnahkan. Artinya Nabi alaihissalam tidak merekomendasikan ibadah Abdullah ibn Amr bin al-As yang zahirnya baik. Kan zahirnya baik. Salat malam tanpa tidur. Puasa setiap hari. Enggak bisa. Saum Daud. Puasalah puasa Daud, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Saya bisa Rasulullah tiap hari. Enggak, kata Nabi. Padahal puasa dianjurkan. Enggak. Tapi karena dia menyalahi sunnah, maka tidak direkomendasikan oleh Nabi alaihissalam. Jelas ya? Tambah contoh, enggak usah. Nanti panjang sekali. Makanya saya hanya ingin mengatakan, kan sebagian orang asal baik pasti diterima. Enggak. Tidak semua yang dianggap baik diterima oleh Allah dan Rasulnya SAW. Itulah makna dari perkataan atau firman Allah SWT, wujuhu yawma izin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang yang beramal sungguh-sungguh, bukan orang yang pemalas, bukan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat tidak pun memang dah tahu dia akan ke situ juga. Sah? Tidak. Yang membuat dia tercenung, tertunduk, lesu, apa sebab? Amilatun, beramal, nasibatun, bertungkus lumus, banting tulang beramal. Cuma masalahnya taslana ran hamiyah, tetap masuk neraka. Makanya orang-orang, mohon maaf kaum muslimin muslimat, orang-orang yang aslinya agamanya Islam lalu menjadi agama jahiliyah, seperti orang Mekah di masa jahiliyah. Orang Mekah di masa jahiliyah, orang apa namanya? Orang Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy. Baik. Kenapa mereka kafir? Kenapa mereka kafir? Pada asalnya dulu di situ agama Nabi Ibrahim. Ibrahim mengajarkan kekufuran. Taib. Ibrahim mengajarkan syirikat. Taib. Kenapa mereka syirik? Apa mau menyelisih itu? Hah? Apa mau berbeda dengan ajaran Nabi Ibrahim no? Bid'ah. Umat Nabi Nuh menjadi kaum musyrikin. Kenapa? Karena bid'ah. Tidak diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada diajarkan kalau kalian berdoa minta melalui orang wali, kuburan keramat. Ada Nabi ada mengajarkan itu? Enggak ada. Tiba-tiba kiai iblis datang. Ya memang iblis memang, tapi berbentuk kiai.
Dekap dengan sorbannya datang membisikkan pada mereka yang sudah tidak berilmu. Dibuatnya bid'ah pertama di dunia waktu itu, yaitu membuat gambar-gambar orang saleh di tempat mereka biasa beribadah atau berkumpul. Jadi yang membuat mereka sesat adalah apa yang dibuatnya bid'ah. Mereka menganggap itu pelanggaran atau suatu amal saleh. Amal saleh. Tidak ada orang buat bid'ah dengan niat buruk. Semuanya dengan niat baik. Tidak ada orang berbuat bid'ah memandang amalannya buruk. Pasti dia memandang baik. Cuman masalahnya besok baru menyesal. Awak dia hitung-hitung dia TKT untung 3 miliar. Kosan utang 35 miliar. Ini dia TKT untung. Apa sebab? Tadi perkiraan kita, perasaan kita bagus. Padahal kalau kita tanya ke yang ahlinya, kok salah manajemen kau usah? Enggak. Salah kan? Artinya dalam beragama tanya ke Nabi. Maksud saya, tanya ke Nabi, tentu ke sunnahnya. Ada dalam sunnahnya? Enggak, jangan dibuat. Walaupun baik, sebab banyak yang baik di zaman Nabi, tidak diluluskan oleh Nabi SAW. Kisah 3 orang yang bertanya ke rumah istri para Nabi, ke rumah para istri Nabi SAW, nanya ibadah. Menurut mereka itu sedikit, tapi Nabi kan sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kalau kita harus lebih dari Nabi. Yang satu bilang puasa setiap hari. Puasa hukum asalnya baik atau buruk? Baik. Wasiyamu junnah, kata Nabi. Puasa itu perisai dari api neraka, perisai daripada nafsu dan syahwat dan sebagainya. Dianjurkan puasa hukum asalnya, tapi Nabi tidak luluskan. Nabi luluskan. Sebaik menurut kamu, tidak baik menurut Allah Ta'ala. Jelas? Kemudian yang satu bilang tak akan menikah demi beribadah. Nabi tak luluskan. Saya aja masih tetap menikah. Bukan 1, 9. Ya, makanya Nabi pemberani, kalau penakut. Terima aja lah. Ya, Nabi pemberani, makanya Nabi asja'un nas. Manusia paling pemberani. Iya, jangan memadai musuh yang bersenjata, menghadapi perempuannya tidak berani. Sah? Iya. Tidak buka pintu, lah takutlah. Sama kita senasib. Nah, ma'asyiral kiram. Jadi tidak semua amalan yang menurut pandangan orang baik diterima Allah SWT. Karena buktinya zaman Nabi banyak yang tidak dilegitimasi oleh Nabi SAW. Tidak boleh. Harus, kalau ingin jadi orang bertakwa, ikut sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nah, jadi tadi tasbih, tapi pada hakikatnya adalah kesesatan yang nyata. Hanya yang tahu itu yang tahu sunnah. Yang tak tahu sunnah tidak tahu mana bid'ah, mana sunnah. Makanya pelajari dan terapkan sunnah dulu, otomatis nanti bid'ah akan tereliminir. Tapi kalau antum amalkan bid'ah, tidak bid'ah antum kenali, sunnah pun tidak antum kerjakan. Makanya jangan memulai dengan bid'ah dulu, amalkan sunnah dulu, walaupun sedikit, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa sedikit tapi sunnah lebih baik daripada tidak sama sekali. Lebih baik daripada berijtihad, bersungguh-sungguh melakukan bid'ah. Nah, jadi illa annaha fi nafsiha bid'atun wa dhalalah. Tetapi itu sebenarnya adalah bid'ah dan kesesatan. Lam tarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La qaulan, tidak ada dalam perkataannya, wala fi'lan, tidak ada perbuatannya, wala taqriran, dan tidak pula disetujuinya dari amalan sahabat. Terus sunnah siapa yang kita kerjakan? Nah, walam yaf'alha ahadun min ashabihil mayamin. Tak satu pun sahabatnya yang diberkahi itu melakukan yang seperti itu.
Wala 'alaiha fi syar'i dalil, dan tidak pula dalam syariat ada dalilnya. Ada dalil baca tasbih 360? Ada. Baik. Ya kalau tidak ada, kan bebas susah. Iya bebas, tapi jangan diikat. Ini ketika masalahnya tuh, pas bebas minta diikat, pas diikat minta bebas. Itu yang masalahnya. Selesai sholat diikat oleh Nabi 33, buatnya 50. Selesai sholat Nabi ajarkan untuk tahlil 3 kali, bikinnya 3000. Yang diikat dia nak ungkai, yang terungkai dia nak ikat. Dia apa? Tongkau. Itu masalahnya. Jadi dan dakwah diatur, jadi ada diatur. Sama. Allah dan Rasul yang ngatur kita. Jadi yang dia ikat, ikut yang terikat. Yang dia ungkai, ikut yang terungkai. Tahu ungkainya? Tidak tahu ungkai lagi. Ya Allah, buka kamus lagi gitu. Terungkai itu terbebas. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu fal jahlu miftahul bidah. Kejahilan itu, tidak tahu sunnah itu adalah kunci segala bid'ah. Wal ilmu miftahus sunan, dan ilmu itu adalah kunci seluruh sunnah. Makanya kenapa bid'ah lebih berlaris? Nah, karena tidak perlu berilmu, bisa bikin bid'ah. Ya. Kan tidak perlu berilmu, bisa bikin bid'ah. Tapi kalau sunnah harus berilmu, harus dituntut, harus dipelajari. Makanya ahli bid'ah cukup cerdas sajalah, pandai bikin subuhat, insya Allah bisa jadi ahli bid'ah. Allah musta'an. Lanjut. Kayaknya mulai ya, pun mandang-mandang. Iya, pandangannya penuh arti pula itu masalahnya. Awak kalau tengok-tengok macam tu agak takut-takut sikit. Nah, kita baca satu riwayat. Taib. Wa Abdullah bin Khabbab bin al-Arat. Dari Abdullah bin Khabbab bin al-Arat. Khabbab bin al-Arat tentu tahu sendiri. Itu dulu di zaman awal dakwah, termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Khabbab dari kalangan hamba sahaya. Nah, dan dialah yang akhirnya meninggalkan harta kekayaannya, diserahkan kepada musyrikin Makkah demi untuk bisa hijrah ke Madinah. Tapi subhanallah, belum lagi sampai, Jibril dah sampai ke Nabi alaihissalatu wasallam, beritahukan. Maka ketika datang, selamat sampai di Madinah, kata Nabi, rabihal bai'u ya Aba Yahya. Ini adalah jual beli yang beruntung besar. Betul, tidak lama dia di Madinah pun Allah bukakan baginya rezeki yang lapang. Walhamdulillah. Nah, bainama nahnu fil masjid, ketika kami sedang ada di masjid, wa nahnu julusun ma'a qaumin naqra'ur sajdah. Kami duduk bersama satu kaum membaca surat As-Sajdah. Wa nabki, sambil menangis. Ramai menangis kan? Pernah tuan-tuan ikut acara seperti itu? Ada kan? Nah. Fa arsala ilayya abi. Lalu ayahku mengirim utusan untuk memanggilku. Jadi anak laut tolong duduk situ. Khabbab kan sahabat, termasuk sahabat senior yang Islam dari awal-awal lagi di Mekah. Berarti paham tak sunnah? Hah? Paham kan? Baik. Maka ayahku mengutus untuk menjemputku. Fawajadtuhu qad ahdara ma'ahu harawatan lahu. Ketika sampai, saya temukan ayah sudah menyiapkan apa nama kah? Pelantan. Iya pelantan. Hah? Ya, harawa dalam bahasa Arab namanya pelantan, tak pelantan lah. Yang dipegang-pegang dek saat penua. Tahu nama? Hah? Dek, tuan-tuan orang siko lah. Lah pentungan lah kejawab Peru. Iya tu salah gara-gara kau nengok TV.
Enggak pelantan wajo. Pelantan. Enggak usah ginang dah cu. Tunggu. Ana buktikan. Sama saya Inggris lah dan tengok pada bos. Enggak pelantun lah. Pelantan. Itu masyhur neaknya. Pelantan. Mana pula? Keluar pelantunnya. Hah? Ada baseball ya? Ada. Senjata tradisional. Nah. Kan aku lihat. Yang pahamnya kan? Dah, kalau udah paham. Enggak sempat lama-lama dah. Apa namanya tadi? Enggak, beliau bilang apa tadi? Pentungan. Boleh, pentungan lah. Biar paham semuanya. Nah, pentungan. Taib, bawa pentungan dan siapkannya. Kalau bahasa Arabnya harawa. Fa aqbala alayya. Lalu dia datang menyonsong saya. Ini sonsongnya saya. Faqultu ya abati, mali. Ayah, apa salah saya? Kan itu. Kan dari masjid sedang baca Al-Qur'an, menangis pula dengan baca Quran, tiba-tiba ya bongi. Tentu dia tidak merasa bersalah. Orang sedang berbuat baik disalahkan, mau? Iya enggak? Nah, jadi begitu kaum muslimin dan muslimat. Taib, alam araka jalisan ma'al amaliqah. Bukankah saya lihat kamu duduk tadi dengan orang-orang yang ahli baca Quran tadi? Tsumma qala hadza qarnun kharijun al-an. Ini masa dia keluar sekarang. Fahadha sahabi, ini sahabat yakni Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, qad ankara ala ibnihi mujalasata man yaqra al-Quran liyubki wa yuraqqiqa qalbahu. Dia mengingkari anaknya duduk bersama orang-orang yang membaca Quran untuk menangis, membuat orang menangis dan untuk melunakkan hatinya. Ma'a anna zahira hadzal fi'la salah. Zahirnya ini amalan saleh. Baca Quran lalu dihayati, didadaburi, nangis bersama. Amal saleh. Baik. Illa annahu la yasiru wifqas sunnah. Cuma masalahnya tidak berlaku sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fal jam'u 'ala at-tabaki 'ala al-Qur'an khilafu ma kana 'alaihi al-ashab. Yaitu sengaja berkumpul untuk nangis-nangis baca Quran, tidak pernah dilakukan sahabat dong. Taubat jama'i, nangis jama'i. Awak sahabat awak. Berarti saguru awak ya. Jadi kaum muslimin, bukan dilarang menangis baca Quran, tidak. Bukan dilarang untuk melunakkan hati dan wajah, itu yang dituju. Cuman membuat acara seperti itu tidak dikenali di kalangan sahabat Nabi alaihissalatu. Ini pemahaman mereka, terserah antum setuju atau tidak, itu urusan lain. Ya, ini pemahaman Khabbab bin al-Arat, yaitu sahabat senior Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, jelas? Jadi kenapa kamu melihat berkumpul dengan seperti itu? Maka ini zahir salah. Fal jamu ala tabiq al-qira' khilafu ma kana 'alal ashab, fadzikru lit-ta'ati wal khasyati wat ta'allum. Karena zikir itu disyaratkan untuk taat, untuk melahirkan rasa takut dan untuk belajar. Fakaifa biman yatatarabul yawma biqasa'idil 'ishqil ilahi. Lalu bagaimana dengan orang yang hari ini ya bergoyang-goyang, menari-nari dengan alasan membaca syair-syair, kasidah-kasidah, yaitu dengan dasar cinta pada Allah SWT, lagu-lagu cinta pada Allah. Nah, sebutlah lagu religi. Nah, lagu religi. Wa yataraqasu 'alaiha, sambil menari-nari. Kan ada nari marawish, berputar-putar. Sufi. Wa yatakhanatu biha, bahkan cenderung
mengikuti gaya liuk-liuk badan perempuan. Nah, gimana tuh? Yang baca Quran dengan tujuan yang tidak dilakukan oleh para as-salaf diingkari oleh Khabbab, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kenapa? Karena tidak dikenal itu di masa Nabi dan para sahabat. Nah, ini tandanya bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang diada-adakan zahirnya semuanya adalah yang baik-baik. Tapi siapa yang tahu? Yang paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah di atasnya. Yang tidak memahami sunnah Nabi dengan pemahaman Nabi, banyak alasan untuk melegalkannya. Masa menangis, menyanyi, ya kan, ada yang bertanya, kan itu bagian lagu itu kan bagian daripada sarana dakwah. Maka saya tanya ke yang bertanya, ada berapa orang masuk Islam gara-gara lagu? Yang kedua, siapa yang penyanyi yang tambah taat dengan nyanyiannya? Dia ketika menyanyi nangis dia, tapi ketika disuruh melaksanakan sunnah nangis juga dia. Kalau tidak nangis marah besar dia. Tapi tadi bunyinya cinta betul sama Allah, cinta betul sama Nabi, sampai nangis. Pas disuruh melaksanakan sunnah Nabi nangis dia. Paham ya Pak? Nangis disuruh mengikuti sunnah. Berarti di mana cintanya? Cinta palsu, hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa, cinta Nabi. Kalau tidak sesuai, dibelakangi Nabi. Memang lagu itu selalu dusta. Lagu itu selalu dusta, apalagi berlebih-lebihan. Makanya orang yang suka berdusta disebut belagu. Belagu. Hati-hati semua cucu ya. Ini pelagu. Kan ya? Kalau ada orang berdusta itu mulai cerita tuh, dia cuma lagu lecu lah tentu kaminya. Dah tahu kami, itu hanya sekedar lagu. Makanya dusta dan lagu itu adalah akrab, berkawan. Samim hawan, bersaudara kandung. Makanya jangan antum terpengaruh dengan lagu-lagu cinta. Hanya engkau di hatiku. Mana ada? Nah, lagu itu selalu bohong banyak. Makanya orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul dengan lagu, tengoklah nanti disodorkan kepadanya, ini aturan Allah, kamu tidak boleh nyanyi dengan wanita di depan umum. Ya, mau tidak diikuti? Mau tidak diikuti? Ketika latihan harus pakai hijab. Di belakang hijab, di belakang dinding latih. Mana ada? Justru auzubillah yang terjadi sebaliknya. Ini tidak akan membuat orang istiqamah dengan lagu. Karena memang, makanya saya yang kedua, lagu sudah ada zaman Nabi, ada. Musik sudah ada. Kapan Nabi membuat perhelatan konser amal untuk kumpul dana perang Badar misalnya, kumpul dana perang Uhud? Tidak ada. Iya. Tidak, justru Nabi ketika mendengar suara seruling anak gembala, Nabi menutup telinganya sampai hilang itu suara. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kapan pula dia menjadikan dia sebagai sarana dakwah. Suara perang aja tidak dibawanya para biduanita. Kalau orang kafir kan bawa grup penyemangat. Itu para biduanita. Besok perang, malamnya mereka nyanyi dan mabuk. Nah, sedangkan kaum muslimin tidak, salat malam bermunajat, istighasah kepada Allah Subhanahu taala, beda. Jadi mereka bersemangat dengan memohon kepada Allah, mereka bersemangat dengan membelakangi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukup sampai sini dulu. Atau selesaikan juga? Masih ada 2 halaman setengah. Yang siap tadi baru 2 halaman. 3 lah. Kita sambung besok aja ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah.
Intinya bahwasanya tidak cukup hanya dengan mengendaksanakan sunnah, berpegang teguh pada sunnah, tapi harus membuang segala bentuk bid'ah dan mematikannya. Karena kalau dia masih hidup pasti mengganggu sunnah. Kalau ada orang yang suka sunnah, tawarkan kepadanya. Ada orang yang suka bid'ah, tawarkan kepadanya sunnah. Caranya gimana? Bilang bahwa sunnah itu lebih mahal daripada bid'ah. Apa buktinya? Sunnah harus belajar, harus sabar, sedangkan bid'ah tidak belajar pun bisa bikin bid'ah. Bid'ah tanpa belajar bisa. Tapi kalau sunnah harus belajar. Makanya ahlus sunnah itu yang kajian sunnah itu lebih bersemangat ngaji daripada ahli bid'ah. Sebab apa? Enggak pun ngaji bisa buat bid'ah ngajinya. Tapi kalau sunnah harus ngaji kita. Kalau enggak ngaji enggak tahu kita mana yang sunnah itu. Kalau bid'ah tanpa ngaji pun sambil tengok jalan nampak bid'ahnya. Bisa dibuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat dan jauhkan kita dari segala hal yang syubhat. Wabillahi taufiq. Wasubhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.